Oke, kita mulai di mata kuliah metodologi penelitian ini ya. Kita belajar nanti selama lebih kurang 16 pertemuan ya. Eh, Mungkin itu selama berapa minggu ya kita ini. Nah, nanti keputusannya adalah untuk ujian UASnya di sini para mahasiswa ya Bapak Ibu tuh nanti sudah memiliki proposal. Nah, jadi selesai mata kuliah ini, Bapak Ibu udah benar-benar siap untuk seminar proposal. Nah, jadi mungkin dalam pengajuan judul, makanya nanti untuk membuat judul itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi supaya tidak terjadi perubahan lagi ya seperti itu. Nah, di semester 3 sudah bisa ya, mungkin Bu Rahima nanti menjelaskan Anda sudah untuk melakukan seminar proposal. Oke, oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya share aja dulu RPS yang akan kita mulai ya selama 16 kali pertemuan ataupun kita rangkul menjadi 5 minggu ya aktif. Nah, pertama sini kita akan bahas kontrak perkuliahan seperti biasa ya, itu ada etika, kuis, tugas, UAS dan UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS itu di sini kita rangkum itu adalah proposal Anda. Nah, tugasnya di sini kita lebih bagus sifatnya adalah individu. Nah, nanti mungkin hari ini kita ketemu, besok kita sudah mulai Anda untuk mempresentasikan. Yang pertama adalah fenomena hasil dari mereview artikel ya. Nah, kemudian nanti di sini belajar hakikat penelitian ya, tujuan dari motivasi dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertemuan kedua mungkin di sini diulang lagi tentang jenis penelitian ya. Kemudian pendekatan penelitian, kemudian kriteria penelitian yang baik itu bagaimana. Nah, kemudian masalah dalam penelitian ya dalam menentukan fenomena. Nah, bagaimana caranya menentukan fenomena, terus Anda membuat identifikasi masalah. Nah, kemudian lanjut ke desain penelitian, jenis dari penelitian itu ya tahapan ya. Kemudian lanjut dengan penelitian yang bersifat di sini jenisnya adalah proses sampling ya dalam menentukan jenis penelitian tadi. Kemudian Anda memahami tentang kualitas data. Selanjutnya akan masuk ke penelitian yang berjenis korelasi dan regresi, kemudian penelitian komparatif, penelitian regresi logistik, masuk nanti penelitian berbasis moderating dan trial dan luas. Nah, nanti sampai pertemuan berapa nanti sisanya itu adalah Bu Rahima nanti yang masuk ya di kita ini kan sekitar ada lebih kurang itu ya entah di minggu ketiga atau keempat gitu ya Bu Rahimah itu nanti. Nah, ini akan yang kita bahas ya. Baik, kita masuk aja lanjut. Pertama itu ya membahas tentang apa sih sebenarnya hakikat dari penelitian itu ya. Oke, ini nampak nggak ini belum saya share ini. Oke, kita mulai. Nah, pertama di sini kita lihat dulu definisi dari hakikat penelitian. Nah, dia mendefinisikan di sini adalah kegiatan atau proses sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode penelitian. Jadi, sebelum kita melakukan pembahasan tentang sifat dari penelitian tadi, nah jadi sini kita perlu menjelaskan terlebih dahulu fakta dari metode penelitian ya atau metode ilmiahnya. Nah, jadi tujuan dari semua
upaya ilmiah itu adalah bagaimana kita menjelaskan, memprediksi, ataupun mengendalikan fenomena. Nah, sehingga tujuan ini dapat kita asumsikan dan menjadi sebuah perilaku dan peristiwa yang akhirnya kita dapat menemukan seragam dan semua konsekuensi memiliki penyebab yang diketahui. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu tadi? Apa kita asal membuat saja gitu? Ya kan, oh saya menjelaskan seperti ini, memprediksi seperti ini. Nggak mungkin kan kita sembarang dalam memprediksi. Nah, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan suatu sumber informasi itu tadi yang lebih akurat dan bahasanya bahwa Bapak Ibu tuh membuat informasi itu tidak asal dari bahasa Bapak Ibu saja, tapi ada sumbernya. Ya, kalau tidak ada sumber nanti katanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam. Kalau pepatah bilang, kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi Bapak Ibu mendengar dari informasi baik dari seperti laporan keuangan, ya kan? Jadi mungkin kalau udah S2 udah bisa, yang kemarin kita udah belajar, Bapak Ibu udah belajar analisis laporan keuangan, sudah belajar ya? Belum ya, ini ya. Mungkin yang sebelumnya udah pernah kita lakukan, itu belajar mereview jurnal. Makanya yang pertama, kenapa tiba-tiba kok materi itu dikaitkan dengan mereview jurnal. Jadi Bapak Ibu udah diajak gitu, belajar untuk mereview jurnal. Gitu ya, lebih ini lagi. Nah, jadi dari mereview jurnal itu kita bisa menemukan suatu fenomena gitu. Nah, teorinya dasarnya sudah ada gitu. Tapi Bapak Ibu mendapatkan beberapa hasil penelitian orang, ternyata terdapat perbedaan gitu. Nah, setiap perusahaan itu kondisinya tidak sama, apalagi kalau kita lihat jenis perusahaan itu ada dari jasa, manufaktur, dan dagang, seperti itu. Nah, jadi kan tidak sama perlakuannya kalau kita bilang. Kadang juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perusahaan itu menjadi berbeda tadi. Nah, perlukah itu kita untuk mengujinya kembali? Boleh, silakan. Nah, ini dasarnya dari hasil mereview artikel tadi. Nah, ini teorinya. Kita ingin menyesuaikan apakah kondisi itu bisa sama pada perusahaan yang akan kita teliti. Gitu. Nah, disinilah yang kita menjelaskannya itu dari mana dasarnya. Ada teori tadi. Ada hasil peneliti sebelumnya dari beberapa hasil. Nah, kemudian memprediksinya. Bagaimana kita memprediksi? Misalnya, apakah kondisi dari keadaan itu tadi, gitu kan? Benar-benar sama setiap perusahaan. Nah, mengendalikan fenomena ini di sinilah kita yang akan membahas suatu kasus itu tadi. Nah, jadi intinya adalah kuncinya Bapak Ibu banyak membaca artikel hasil penelitian orang. Tuh. Sehingga kita bisa menyesuaikan, oh ini kondisi A yang seperti ini, cocoknya di ini. Kondisi si B ini cocoknya seperti ini gitu. Sama kalau kita minum obat. Jadi kalau orang sakit batuk, mungkin obatnya ada beberapa macam. Ada yang memang dia cocok yang tipe obat A, tipe obat B, dan tipe obat C. Sama, seperti penelitian itu seperti juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita samakan satu penyakit, satu problem dengan satu penyelesaian kasus saja. Satu obat saja. Nah, makanya kalau dalam suatu dunia kedokteran, ya kan, dosisnya berbeda, sama seperti ini juga. Dalam menyelesaikan satu masalah, dia berbeda dosisnya, tidak sama. Karena kita melihat dari jenis atau karakteristik dari perusahaan itu tadi, seperti itu. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi, nah itu akan mempengaruhi, ya kan? Menjadi lebih berbeda, seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu perlu membaca artikel, perlu melihat perkembangan keadaan yang sekarang ini bagaimana, kan itu, ya. Nah, kadang kalau di dunia pemerintah ataupun apa tuh adanya peraturan, jangan lupa peraturan itu tadi.
Itu juga sangat mempengaruhi, ya kan? Baik dia di BUMN, di pemerintah ataupun di perusahaan, adanya aturan tadi, ya, manajemen dari organisasi tadi. Oke, kita masuk. Nah, metode ilmiah itu merupakan adalah proses yang sangat beratur yang memerlukan sejumlah langkah yang berurut. Nah, di sini kita dimulai dari pengenalan. Nah, kita mengenali dulu kondisi perusahaan yang akan kita teliti. Ini jenis perusahaannya apa? Itu tadi yang saya bilang. Ya kan? Pengenalan dulu. Nah, misalnya kita masuk dari variabel independennya. Kita mau bahas tentang kinerja keuangan. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan dalam kinerja keuangan perusahaan? Hal apa saja yang mempengaruhi agar kinerja perusahaan itu optimal? Setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda. Apalagi perusahaan jasa perbankan, perusahaan jasa yang lain lagi ya selain perbankan, asuransi, ya kan banyak ya, perusahaan jasa aja udah banyak jenisnya ya kan, perbankan, asuransi, ya kan, apalagi dia swasta, apalagi dia BUMN, aturannya juga berbeda, betul. Nah, itu tadi. Ini dari perusahaan jasa, belum lagi kita masuk perusahaan manufaktur, belum lagi perusahaan dagang, gitu ya, tentunya. Nah, kemudian setelah kita mengenali, ya, tadi kemudian kinerja keuangan itu seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan perusahaan secara umum, apa yang sudah dilakukan ya secara umum global gitu, baru masuk di sini adalah pendefinisian masalah. Masalahnya apa di perusahaan yang akan kita teliti, bukan mencari-cari masalah, salah ya. Mencari masalah itu gampang gitu ya kan. Jadi bukan mencari masalah. Nah, itu tadi mendefinisikan suatu masalah, makanya tadi saya bilang Bapak Ibu sudah mulai mereview artikel. Nah, kalau misalnya S1 5, ya S2 monggolah 10 artikel ya Bapak Ibu gitu. Nah, 10 artikel itu salah satunya adalah ya artikel internasionalnya, bukan orang Indonesia yang punya penelitian tapi diinternasionalkan gitu. Nah, kalau bisa hasil penelitian dari luar negeri gitu. Jadi bisa kita membandingkan penelitian yang ada di Indonesia dengan di luar negeri. Jadi kita ingin melihat gitu. Apa perbedaannya itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya untuk membaca artikel cukuplah seminggu. Waktunya minggu Sabtu ini dan Sabtu depan sudah dapat gitu hasilnya ya kan. Gitu. Jadi cobalah semuanya Bapak Ibu, saya bilang dalam seminggu dapatlah membaca 10 artikel. Bisa lah ya? Bisa nggak Bapak Ibu? Aduh Bu, 10 artikel Bu, bisa kurang lagi nggak ya Bu? Gitu. Ya nanti baru bisa enak sudah memulai besok. Karena sebenarnya selama ini kan sudah kita perkuliahan itu udah mulai ya, tapi hanya berkelompok. Tapi ini sudah mulai individu gitu ya, sudah mulai mandiri. Ya, gimana? Cocok 10 artikel? Bisa? Bisa Bu. Bisa. Oke, Pak Wahyu bisa. Yang lainnya? Setuju? Boleh. Ini masih kini loh. Atau setuju nggak ini? Ibu mau nanya, jangan nanti di hari Sabtu, aduh Bu, banyak kali gitu kan. Kita tetapkan dulu. Banyak kali, Bu. Banyak kali Bu Julita. Boleh dikurangi, Bu? Iya, Bu. Jadi berapa? 5 aja lah, Bu. Oke, 5 tapi dengan catatan satu ada artikel internasional. Bisa Bapak Ibu? Internasional. Ya. Bisa? Nanti saya akan buat tabelnya hasil dari Ibu membaca artikel tadi. Jadi supaya triknya Ibu Bapak Ibu itu bisa sudah paham ya mereview tadi. Oke? Ini pada diam nih. Setuju nggak? Semangat lah biar cepat tepat waktu menyelesaikannya. Ya. Setuju Bu.
selesai mata kuliah ini, masuk Setuju, Bu. semester 3 seminar proposal. Nah, ayo semangat, bisa. Oke, tadi. Ya, jadi nanti di sini dari kalau kita bilang kalau kita mereview jurnal itu sama dengan namanya pada meriset gap. Ya, riset gap itu adalah mengulas kembali istilahnya membandingkan kembali hasil penelitian si peneliti terdahulu dengan teori. Ya kan, Bu Julita bilang bahwa perputaran kas itu tidak berpengaruh terhadap ROA. Bu Nova mengatakan perputaran kas itu berpengaruh tapi arahnya negatif terhadap ROA. Nah, Pak Wahyu mengatakan bahwa perputaran kas itu tidak berpengaruh terhadap ROA. Nah, kenyataannya semakin baik perputaran kas itu semakin tinggi, maka return on asset akan semakin lebih bagus. Ya kan? Kalau kita lihat kenapa seperti itu? Nah, kas itu kan berada di akun aktiva lancar. Ya kan? Nah, aktiva lancar itu ya kan? Kalau kita bilang return on asset laba bersih di total aktiva lancar dibagi dengan laba bersih. Jadi semakin banyak kas yang diperoleh suatu perusahaan, ya kan, liquid. Semakin bagus juga perusahaan dalam menghasilkan laba bersih tadi. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan? Ada apa? Nah, kadang kondisi setiap perusahaan itu berbeda-beda, kan gitu. Ini jenis perusahaannya apa? Leasing, manufaktur, ya kan, ataupun jasa. Nah, dari situlah Bapak Ibu akan melihat ingin menguji kembali riset gap itu. Itu contoh kasus seperti itu. Nah, ada lagi yang lain gitu. Apalagi fenomenanya gitu. Dia membuat kondisi keadaan pengaruh dari perputaran kas itu terhadap return on asset. Nah, itu contoh. Ada juga contoh lagi adalah kualitas dari laporan keuangan, ya, ataupun kualitas dari audit laporan keuangan. Nah, contohnya salah satunya adalah independensi, ya kan? Nah, bagaimana seorang auditor independensinya agar kualitas audit laporan keuangan itu semakin lebih baik. Nah, secara teorinya apa yang membuat independensi itu makin lebih baik akan mempengaruhi kualitas audit itu juga semakin lebih bagus. Nah, apa memang sekarang ini masih sering sekali orang menggunakan dalam kondisi COVID tadi. Pada sebelum COVID dan sesudah COVID, masa COVID dan setelah COVID, nah bagaimana kualitas audit laporan keuangan itu dengan kondisi yang berbeda? Apakah semakin lebih baik ataukah semakin lebih menurun? Ya, seperti itu. Dan banyak kasus hal yang lainnya lagi. Nah, kemudian setelah kita menemukan identifikasi masalah tadi, nah akhirnya kita membuat suatu problem latar belakang masalah tadi, akhirnya kita membuat suatu perumusan hipotesis, rumusan masalah. Apa yang akan kita ingin mengetahui lebih lanjut? Nah, contoh tadi berarti apakah perputaran kas itu berpengaruh terhadap return on asset? Ada contohnya perusahaan leasing Honda, contohnya gitu ya Bapak Ibu. Ataupun, nah itu tadi apakah indemnisasi berpengaruh terhadap kualitas audit laporan keuangan gitu pada perusahaan A ataupun J gitu. Nah, setelah kita melakukan rumusan masalah tadi, nah kita akan melakukan selanjutnya adalah hipotesis, jawaban sementara. Nanti kita menjawab sementara bahwa perputaran kas itu berpengaruh terhadap return on asset. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pengumpulan data untuk menguji rumusan masalah itu tadi. Ya kan, menguji rumusan masalah. Apa saja yang kita butuhkan dalam pengumpulan data itu. Nanti bagaimana teknik dalam pengumpulan data. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian ada analisis datanya lagi. Bagaimana cara mengolah, menguji dari
kasus untuk bisa menjawab perumusan masalah itu tadi. Dan hipotesis yang kita buat itu tadi benar apa tidak. Itu. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan kesimpulan mengenai hasil dari analisis data. Nah, apakah itu diterima atau ditolak hipotesis kita itu tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita menerapkan secara informal seperti mengambil rute yang paling efisien ya dari rumah untuk bekerja ataupun ke sekolah. Jadi waktu yang terbaik untuk pergi ke bank. Nah, ini katanya. Jadi penerapan yang lebih formal dari metode ilmiah untuk pemecahan suatu masalah itu adalah semua yang dilakukan oleh peneliti. Jadi ada berbagai macam cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi berbagai macam jenis penelitian itu tadi. Jadi tidak satu arah saja. Jadi ada berbagai arah lagi dalam menentukan jenis dari penelitian tadi. Ya. Baik, nah kita masuk di tujuan spesifik dan sistematika di sini ya. Proses yang dilakukan pada fenomena yang menimbulkan masalah dan dilakukan dengan akurat, spesifik dan sistematik yang bertujuan di sini adalah kita menemukan masalah yang kita amati itu tadi. Salah satunya mereview artikel tadi. Kemudian mengamati kondisi perusahaan, dari mana kita melihatnya? Bisa dari laporan keuangan, perkembangan operasional perusahaan itu tadi. Terus informasi-informasi dari sumber lain mengenai kondisi perusahaan itu tadi. Dengan membandingkan perusahaan yang lain seperti itu. Kemudian kita setelah menemukan masalah, kita menginterpretasikan hasil temuannya. Nah, sudah dapat nih masalahnya. Kita ingin menginvestasikan hasil temuan tadi untuk menguji problem masalah itu tadi dengan menggunakan tools alat tadi. Setelah itu sudah kita uji dengan alat tools, maka kita akan evaluasi hasil kita tadi. Jadi hasil yang ini problemnya, ini data sudah kita uji, maka kita evaluasi hasil tadi. Apa hasilnya dari menggunakan analisis data kita tadi. Nah, kemudian kita mengungkapkan fakta. Ini secara teorinya, ini hasil temuan kita tadi. Nah, kemudian ada peneliti-peneliti sebelumnya. Disitulah kita mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Bagaimana kenyataannya? Apakah kondisi perusahaan itu yang kita teliti sama dengan peneliti sebelumnya? Atau ternyata terjadi perbedaan? Nah, ternyata yang membuat perbedaan itu apa? Mungkin salah satunya adanya faktor eksternal tadi, mengubah akhirnya terjadi perbedaan hasil teori peneliti sebelumnya dengan hasil punya kita. Dibolehkan, boleh. Kalau narasi kita kuat, memang kenyataan dengan data itu, ya tidak masalah. Itulah kenyataannya. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke definisi riset. Nah, riset di sini ya dia dibagi dua ya, berulang, set mencari. Makanya kenapa itu tadi perlunya mereview literatur penelitian tadi. Berulang, diulang lagi, diteliti lagi. Mencari suatu perbedaan. Maka setiap kondisi perusahaan, setiap kondisi daerah itu tidak sama. Bagaimana kenyataan di Indonesia, bagaimana kenyataan di negara lain. Gitu. Itu yang dibutuhkannya, dilakukannya riset tadi. Jadi, maka riset itu adalah proses mencari suatu kebenaran atas suatu jawaban atas suatu fenomena masalah secara logis, sistematis, dan dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan jawaban atas masalah penelitian tadi. Gitu. Bukan nih, kok belum puas juga, kok nggak selesai juga, gitu. Bukan masalah untuk mencari satu masalah, enggak, mencari lebih pembaharuan lagi. Dengan adanya perkembangan, ya setiap tahunnya pasti terjadi perubahan. Yang membuat perubahan itu apa? Behavior tadi, perilaku tadi, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah. Kita menyimpulkan bahwa penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian ilmiah dan sistematis untuk informasi terkait pada topik atau masalah tertentu. Jadi, metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis ya
berdasarkan bukti fisik. Nah, jadi ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis ya, kemudian diuji kembali dengan melakukan eksperimen ya, ada alat tools tadi. Jadi ada berbagai macam alat toolsnya. Mungkin Anda dulu sering melakukan adalah regresi berganda ya, dulu ya waktu S1. Nah, sekarang sudah banyak gitu. Ada menggunakan metode rating, intervening, regresi logistik, menggunakan VAR, menggunakan STEM ya, alatnya itu menggunakan data panel. Jadi sudah bermacam lagi jenis penelitian sekarang ini, metode-metodenya gitu. Nah, jadi kalau misalnya peneliti sebelumnya menggunakan regresi linear berganda, Anda ingin menggunakan lagi data panel. Kenapa? Karena ini sudah teruji, tapi dengan data panel apa yang membedakannya? Nah, menggunakan VAR apa bedanya? Menggunakan PLS apa bedanya? Nah, disitulah Anda menguji kembali dengan model yang berbeda seperti itu. Hasilnya bagaimana dengan model yang berbeda ini? Gitu. Ya, mungkin kalau ada sering melihat seminar proposal, ya para kakak kelasnya mungkin sudah tahu. Jadi sering-seringlah nanti mendengar informasi ya dari admin Magister Akuntansi ya, Feby ya. Jadi kapan jadwal seminar proposal? Jadi Bapak Ibu ada waktu silakan dilihat. Jadi perlu di situ adalah belajar ya, dapat ini ilmu. Nanti mungkin silakan tanya Bu Rahima kapan lagi jadwal untuk seminar proposal kakak kelas sebelumnya. Apa kakak kelasnya ya? Nah, kemudian jika suatu hipotesis lolos untuk diuji berkali-kali, maka hipotesis tersebut dapat menjadikan suatu teori ilmiah. Nah, jadi udah diuji nih dengan berbagai macam metode. Ternyata itu sudah berhasil dan bisa menjadikan suatu teori. Itu tadi. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, kita masuk pada fokus penelitian ilmiah. Jadi di sini berbasis kekuatan. Nah, kenapa? Nah, jadi penelitian berfokus fokus pada metode yang kokoh akan mengidentifikasikan suatu permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan yang valid. Nah, di sini ini langkah tahapan dalam suatu penelitian. Ya kan? Kita mencari identifikasi masalahnya, mengumpul datanya untuk menyelesaikan suatu masalah tadi, kemudian kita uji dengan menganalisis datanya, setelah itu kita menarik kesimpulan tentang fenomena yang kita buat tadi. Apa hasilnya? Jadi penelitian ilmiah bersifat lebih objektif karena tidak berdasarkan pada perasaan, pengalaman, dan intuisi peneliti semata yang bersifat subjektif. Jadi dasarnya itu tidak karena perasaan, oh ya udahlah karena ini, enggak. Itu sudah memang konkret yang tadi itu tadi kita mengumpulkan data dan mengujinya tadi. Dan tidak juga berdasarkan pengalaman. Kenapa kalau tidak ini kalau berdasarkan pengalaman kadang kurang akurat lagi. Ya, jadi buktinya ada sumber-sumber tadi. Karena nanti takutnya kita, oh pengalaman saya seperti ini gitu kan. Kalau untuk ini sakit flu ya, ataupun sakit asam urat yang sekarang ini lagi heboh, apalagi dengan darah tinggi, bagusnya seperti ini. Nah, nggak bisa juga akurat. Jadi harus ada temuan-temuan ilmiah lagi berdasarkan bukti-bukti yang kuat seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi penelitian ilmiah itu melibatkan teori construction dan teori verification. Nah, konstruksi teori ini digunakan untuk mengembangkan suatu hipotesis yang relevan dengan struktur teorinya. Nah, jadi dia di sini berbasis adanya suatu struktur teori, dasar teorinya itu tadi. Sama halnya kalau mungkin ya Bapak Ibu yang suka hobi masak nasi goreng ataupun buat kue kan ada dasarnya ya, resepnya gitu. Masak nasi goreng yang enak itu bagaimana? Apa aja takarannya? Seperti itu.
sama untuk mungkin Bapak Ibu pencinta kopi nggak sembarangan buat kopi kan gitu kan. Seperti apakah yang katanya bagaimana cara menikmati kopi? Jadi berbeda-beda. Ada yang katanya minum kopi itu panaskan dulu airnya. Ada yang buat kopinya sama airnya direbus. Nah, macam-macam. Ada yang juga, oh jangan lupa pakai kayu manis. Nah, berbeda-beda rasa orang yang pencinta kopi itu untuk menikmati kopinya. Seperti itu dia. Oke, kemudian selanjutnya dengan menggunakan fakta, maka hipotesis tersebut diuji secara empiris. Nah, jadi ada fakta lebih jelas akuratnya. Nah, karena kadang kita ini kalau asal ngomong aja takutnya fitnah gitu. Buktinya mana? Semua orang akan membahas dengan bukti. Makanya identiknya adalah ini problemnya, ya saya ulang lagi, ini data yang akan kita gunakan. Nah, ini alat tes yang kita buat. Sama, ini kopinya, betul? Ya kan? Nah, kemudian apa yang dibutuhkan untuk membuat kopi itu tadi? Gula, mau pakai madu, mau kayak manis. Sudah? Analisis. Nah, ini hasilnya kita analisis, dimasak, dan hasilnya adalah silakan merasakan kopinya. Enak atau tidak. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Baik, kita lanjut. Nah, aspek penelitian ilmiah di sini berikutnya salah satunya adalah kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya adalah rasional dan deskriptif kualitatif tanpa adanya pembuktian statistik. Jadi maksudnya tidak harus ada hipotesis. Ya, itu tergantung dari jenis penelitiannya. Nah, ini berhubungan dengan deskriptif. Nah, kalau memang deskriptif, dia nggak perlu hipotesis, karena kita secara di sini ingin mengetahui bagaimana narasinya, ya kan? Beda dengan yang kedua, kebenaran koherensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual, empirik, yang harus melakukan pembuktian statistik. Ini perlu adanya hipotesis. Nah, disinilah kita memiliki data yang harus kita uji. Nah, data itulah dibutuhkan hasil statistik perhitungan tadi. Jadi, jenis dari aspek penelitian itu ada dua. Dia menggunakan data kualitatif, dia menggunakan data kuantitatif. Itu. Tapi terkadang kalau dia deskriptif kualitatif, dia lebih banyak pendalaman teorinya itu lebih kuat. Ya, karena dia tidak ada bukti statistik tadi, teorinya itu lebih kuat dengan bukti adanya wawancara, ya, kemudian observasi, ya, itu lebih kuat ini ya. Tapi kalau misalnya secara bukti statistik, dia nampak jelas sudah data, angkanya jelas, real gitu kita bilang. Ini loh kondisi keadaan laporan keuangan, ini loh hasilnya diuji seperti itu. Jadi itu jenis penelitian yang berbeda. Maka kita ingin mengarah kepada logika deduktif atau logika induktif, seperti itu. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu banyak menelitinya arahnya kemana? Ke logika induktif atau logika deduktif? Nah, bisa nggak Bu hasil penelitian kami S1 dulu kami uji kembali lagi ke S2? Boleh. Apa pembaharuannya? Harus tahu apa pembaharuannya. Apa yang membedakannya? Jadi kan dia lebih naik lagi. Oh, kemarin udah model ini Bu, saya ingin menguji model ini. Nah, kenapa? Harus ada alasannya. Terus gimana fakta istilahnya perkembangan dengan sekarang? Apakah terjadi ada, jangan dibuat-buat ya Bu fenomenanya, itu sangat berbeda. Nggak boleh. Karena suatu hasil yang dipaksa
punya problem, itu tidak akan menjadikan hasil yang baik seperti itu. Jadi kita harus benar-benar akurat ya dalam menentukan fenomena masalah itu tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan lihat tujuan dan motivasi penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang kita buat itu adalah bagaimana kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Nah, jadi kita tidak sembarangan mengatakan bahwa perputaran kas itu mengetahui perputaran kas itu berpengaruh terhadap return on asset. Dasarnya apa? Nah, sama. Saya suka dengan kopi. Kenapa dasarnya? Apa yang membuat Bapak Ibu menyimpulkan suatu jawaban yang seperti itu? Jadi sini ada penerapan prosedur ilmiah. Nah, itu tadi yang menggunakan analisis data tadi. Jadi tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi dan evaluasi hasil yang belum ditemukan. Menggali lagi. Kenapa dia berpengaruh? Apa yang menyebabkan dia berpengaruh? Kenapa Bapak Ibu suka kopi? Apa yang membuat Bapak Ibu menyukai kopi tadi? Baik, kita lanjut. Nah, ada beberapa kelompok tujuan penelitian. Di sini adalah kita mendapatkan gambaran fenomena yang jelas untuk mencapai wawasan baru tentang ya baik penelitian dengan objek ini dan dilihat dari sebagai penelitian eksploratif ataupun formulatif. Ini yang pertama jenis dalam satu penelitian. Ya, penelitian eksploratif ataupun formulatif. Jadi sini berhubungan dengan ini ya, untuk mengetahui apa sebab akibat gitu. Jadi Anda menjelaskan fenomena ya dengan memiliki pengetahuan yang baru gitu dari temuan fenomena itu tadi. Nah, yang kedua adalah menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, klasifikasi atau kelompok tertentu. Nah, jadi studi dengan objek ini dia dikenal dengan pandangan sebagai penelitian deskriptif. Jika Anda ingin melakukan jenis penelitian yang namanya deskriptif ini. Kemudian yang ketiga adalah penelitian diagnostik. Ini adalah di sini Anda akan menemukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan dengan sesuatu yang lain. Gitu. Jadi ada faktor lain di luar dari kita bilang faktor internal. Ternyata ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Itu. Kemudian yang keempat adalah penelitian inferensial. Nah, inferensial ini adalah kita menguji hipotesis hubungan kausal antar variabel dan kita melakukan perbandingan. Kita membandingkan antara variabel yang A dengan B, kemudian kita membandingkan kondisi sebelumnya dan sesudahnya. Ini beberapa kelompok dari tujuan dari penelitian ya, ataupun jenis penelitian tadi. Ya, jenis penelitian. Oke. Nah, kita lanjut adalah motivasi dengan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama katanya. Kenapa? Karena bahwa penelitian itu merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu.
Nah, jadi tujuan Anda membuat suatu penelitian, Anda ingin tahu. Keinginan tahu itulah yang membuat motivasi Anda untuk melakukan terus penelitian. Ada apa dan kenapa gitu. Makanya beda orang, ya Bapak Ibu, benar saya rasakan, kalau kita hanya sekedar minum kopi itu beda. Beda dengan orang memang pencinta kopi. Ada apa dengan kopi ini? Kenapa orang minum kopi itu terasa tenang? Kenapa orang minum kopi itu terasa nikmat? Ada apa? Apa yang terkandung di dalam kopi ini tadi? Nah, setiap teknik dan cara dalam membuat kopi akan menghasilkan hasil aroma yang berbeda. Nah, itulah dia, saking ingin tahunya. Lebih melekat dan ingin tahu dan ingin tahu. Hampir-hampir ya, kalau hampir mirip sama sih seperti detektif gitu. Mencari, menggali kasus orang ini tadi. Ada apa dengan si Ani? Kan gitu. Jadi keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Nah, jadi rasa Anda tertarik berbeda, akhirnya Anda ingin melakukan penelitian. Ini cocok nih, ada apa ini? Sehingga disitulah Anda ingin menggali mengetahuinya. Nah, sudah tahu Bu, udah Bu gitu aja. Ya, diterapkan. Gitu. Itulah salah satu secara umum kenapa orang melakukan motivasi dari melakukan penelitian tadi. Makanya terkadang itu Bapak Ibu ya, sebenarnya nggak susah kalau kita melakukan suatu penelitian. Keinginan kita, keinginan menambah wawasan kita membuat akhirnya kita menjadi lebih serius benar-benar melakukan suatu penelitian tadi. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu, lakukanlah penelitian sendiri. Kalau Anda benar-benar melakukannya, Anda akan lebih baik ini. Bentar ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk pada motif penelitian. Di sini ada beberapa, ya. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan gelar penelitian beserta manfaatnya. Itu tadi. Setelah ingin tahu, nah, kita akan memperoleh gelar penelitian itu tadi adalah hasil penelitian itu kita. Makanya ada orang bilang orang jadi pakar kopi gitu kan. Oh, pakar memang orang khusus di sebenarnya Bu Rahima forensik, audit forensik gitu. Oh, dia memang pakar dalam anggaran pemerintah. Nah, dia pakar khusus memang kinerja keuangan. Nah, itu sehingga itulah hasil penelitian dia tadi dikelolanya akhirnya dia memang ahli di bidang itu tadi. Itu. Ya kan? Nah, oke. Kemudian kedua adalah keinginan untuk menghadapi tantangan dalam memecahkan masalah yang belum terpecahkan, yaitu keprihatinan atas masalah praktisi yang memulai penelitian itu tadi. Oke. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah keinginan untuk mendapatkan kegembiraan intelektual dalam melakukan beberapa karya kreatif. Ya, orang akan bangga kalau ternyata penelitian tadi itu bermanfaat dengan orang banyak. Jadi bukan untuk dia saja gitu. Ya. Jadi dia menemukan suatu hasil pasti kebahagiaan. Nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan kebahagiaan. Pertama apa? Ya, Anda sudah menyelesaikan S1 dan Anda sudah punya suatu penelitian, itu namanya skripsi. Nah, itulah hasil Bapak Ibu tadi. Nah, belum lagi nanti yang udah S2, Bapak Ibu akan menemukan hasil penelitian tadi, tesis Bapak Ibu tadi. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah keinginan untuk melayani masyarakat. Nah, itu tadi. Atas hasil temuan Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu bisa menerapkannya ke masyarakat. Keinginan untuk mendapatkan kehormatan.
Ya, karena sebagai pakar, ya kan, orang mengakui keahlian Bapak Ibu tadi. Ya, kemudian keinginan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin ini lagi ya. Jadi pembaharuan itu tadi. Dan selanjutnya adalah keinginan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan teori dan lain-lain. Jadi pembuktian dan pembuktian. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini katanya hal yang perlu diingat ya dalam suatu penelitian di sini adalah intinya ini kan bukanlah daftar faktor yang memotivasi orang untuk melakukan penelitian, tapi banyak lagi faktor seperti arahan pemerintah, kondisi kerja, keingintahuan, ya, suatu hal, keinginan untuk memahami hubungan kausal, pemikiran sosial, dan sejenisnya yang mungkin terkadang memaksa orang untuk melakukan penelitian. Ya kalau Bapak Ibu pertama mungkin, aku ingin melakukan penelitian, yang penting aku syarat untuk menyelesaikan S2. Nah mungkin nanti ada juga, oh tidak Bu, sambil melihat itu tadi, ya kan, kondisi keadaan kerja Bapak Ibu ingin diteliti kenapa ini kasus, kenapa seperti ini, apa yang menyebabkannya, bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Jadi dalam satu menyelesaikan itu bukan hanya ini, jadi ada analisis, ya kan, prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti itu. Tadi. Oke, baik, itu aja ya topik kita hari ini. Jadi siapa yang ingin bertanya dibolehkan ya. Izin saya ini mungkin kira-kira maaf ya nggak sampai jam 9:30, tapi mungkin nanti sisanya 9:16-17 lah ya. Gitu. Sisanya nanti saya ganti di minggu depan ya Bapak Ibu. Minggu depan mungkin insya Allah minggu depan lebih tepat waktu ya ini karena mungkin tadi ada ini. Nah tapi intinya di sini nanti saya kasih format untuk Bapak Ibu setelah membaca 5 artikel, ya kan? Nanti Bapak Ibu silakan mengisi seperti kalau Bapak Ibu udah pernah melakukan skripsi kan ada ya peneliti terdahulu. Nah itu kan ada yang pertama nomor, nama peneliti, judul peneliti, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, terus model analisisnya apa hasilnya. Nah, kita melakukan riset gap seperti itu dulu, kemudian, nah dari tabel itu tadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan, nah artikel hasil baca mereview artikel penelitian tadi, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari kelima artikel yang Bapak Ibu baca. Ya kan, berarti menemukan, apakah Bapak Ibu menemukan riset gap? Silakan. Ya, jadi bisa menemukan dari 5 artikel itu Bapak Ibu bisa dapat menentukan identifikasi masalahnya, fenomenanya. Ya, di luar dari membaca artikel ada tambahan lagi boleh seperti itu. Nanti mungkin formatnya saya buat. Jadi intinya pertama Bapak Ibu melakukan mereview artikel dulu. Silakan. Jadi sebelum menemukan mereview artikel, tentukan dulu tema yang Bapak Ibu inginkan. Tema yang mana? Topiknya tentang apa? Oh, saya tentang pingin kualitas audit laporan keuangan. Silakan. Oh, saya tentang kinerja keuangan. Boleh. Oh, saya mau tentang apa? Terserah Bapak Ibu. Tema mana yang Bapak Ibu suka? Kenapa? Tema yang Bapak Ibu suka itu akan Bapak Ibu jadikan suatu penelitian. Jadi Bapak Ibu sudah menguasainya. Seperti itu. Jadi jangan ikut-ikut teman Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena itu harus didasari ada teori. Jadi kalau mau lanjut dengan peneliti S1 Ibu boleh dilanjut ya. Apa yang membedakannya? Silakan. Karena ada pembaharuan lagi. Seperti itu. Oke. Silakan yang mau ditanya. Waktunya boleh. Ada yang mau tanya? Boleh silakan. Ya Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanya? Boleh silakan. Jadi biar nanti minggu depan kita bisa presentasi.
dengan bisa lah. Ya kan, waktu setengah jam bisa kita presentasikan Bapak Ibu. Ini satu kelas berapa orang? 20. 19. 19 ya? Kalau dari portal ada sekitar 22 orang, Bu. 22 orang, misalnya waktunya sebentar presentasi. Sisanya baru kita lanjut ke topik kita selanjutnya gitu. Ya. Kenapa gitu? Maksudnya biar langsung dapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dapat nanti ini ya, 2 pertemuan 2 minggu sudah bisa membuat bab 1 gitu, latar belakang masalahnya gitu. Jadi dicicil pelan-pelan, jadi nggak terasa gitu, ya kan? Oke, silakan, ada yang mau ditanya? Jadi konsisten 5 artikel, salah satunya adalah artikel dari internasional itu. Tapi jangan lupa juga buku teorinya ya Bapak Ibu, itu juga ya. Ada lagi? Ya boleh, silakan. Belum kita tutup. Jangan waktu ini nanti bertanya waktu mau presentasi minggu depan. Jadi sekaranglah untuk bertanya diskusi. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya boleh, Bu Nova. Bu, kalau referensi artikel-artikel yang bisa Ibu referensikan, kami bisa dapat di mana ya, Bu ya? Bisa Ibu arahin, Bu? Nah, sebenarnya Google Cendekiawan itu bisa, kalau perpustakaan nasional bisa, Bu. Tapi sekarang tadi saya bilang tentukan dulu temanya. Ibu mau tentang apa topiknya? Tentangkan dulu temanya, Ibu mau tentang topik apa, silakan. Nah, banyak sih, mungkin nanti ada, saya agak lupa juga udah lama, ada nanti, Bu, artikel ini nggak bisa dibuka, dikunci. Nanti mungkin Bu Ima juga tahu, sambil saya ingatkan lagi gimana cara membuka artikel tadi. Karena kadang kan beda ya dengan tesis ya Bu, dengan skripsi. Kalau bisa saran saya jangan nanti artikelnya itu anak S1, kalau bisa anak S2 ataupun anak S3 gitu. Jadi dalam bentuk suatu artikel. Beda dengan tesis, laporan tesis beda dengan artikel. Nanti kalau artikel itu jurnal mana dia? Nah, 4. Atau mungkin nanti salah satunya banyak, sebenarnya bisa aja kalau Bapak Ibu masuk Google Scholar, nama Bu Rahimah, nama saya, banyak contoh-contoh artikel. Gitu. Jadi dari Google Scholar itu Bapak Ibu bisa buat nama Bu Rahimah, mungkin nanti muncul semua karya-karya Bu Rahimah. Nah, kayak nama saya juga muncul karya-karya saya gitu. Tapi kalau Ibu dengan udah tahu temanya, jadi lebih gampang gitu. Ya kan? Jadi buka aja, nanti boleh sebenarnya udah di Google. Boleh, silakan buka Google. Nah, cari namanya artikel, contohnya mau kualitas laporan keuangan. Gitu. Nah, pedoman penulisan tesis itu udah saya kirim di grup ya Bapak Ibu, silakan. Jadi mulai sekarang lebih enak langsung ke pedoman penulisan tesis tadi, jadi lebih enak gitu. Terapa dia. Itu bisa dibuka ya Google Scholar-nya ya. Bisa ya. Itu ya. Nah, makanya kita pertama di sini adalah melakukan, tadi kan sudah masuk ke ini ya, ke jenis penelitian dan masuk untuk menentukan identifikasi masalah. Nah, itu dulu. Jadi dalam menentukan identifikasi masalah, kita di sini adalah mereview artikel. Nah, itu intinya dulu. Supaya bisa Bapak Ibu menyimpulkan fenomenanya apa dan bisa menyimpulkan judulnya apa. Seperti itu. Jadi bukan judul duluan, salah. Ya. Tidak judul duluan. Pertama kita menentukan mereview artikel dulu. Ya kan, setelah itu kita mendapatkan fenomenanya, barulah kesimpulan terakhir adalah kita bisa menyimpulkan judul untuk penelitian kita tadi apa. Itu. Jadi tugas di sini adalah mereview artikel tadi 5, ya. Kemudian menentukan identifikasi masalahnya, dan terakhir adalah judul. Jadi bukan judul dulu,
gitu ya Bu ya. Nanti Word-nya saya kasih tugas apa aja, urutannya nanti saya kirim ke grup. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, Ya Bu Nova. kemarin ada ini bertanya Bu, kemarin saya dapat informasi untuk angkatan kami, kelas kami tuh judulnya tuh tema audit gitu ya Bu ya? Itu gimana ya Bu? Ini nanti coba ngomong ke Bu Rahimah, nanti lebih ini Bu Ima enggak ini ya. Nanti coba lagi konfirmasi di grup aja gitu kan. Jadi kalau memang ternyata memang sudah ditentukan Bu Rahimah tentang audit, ya silahkan. Audit tuh banyak Bu, jenis audit ya kan. Nah jadi boleh silakan ditanya ya. Nah balik lagi ke saya, kalau memang tema audit Bapak Ibu harus benar menguasai teorinya tadi. Ya, oke, gimana? Ada lagi Bu? Gimana Bu Nova? Nanti Iya, akan saya tanya lagi ke Bu Rahimah ya, nggak apa-apa juga nanti ditanya di grup juga lebih ini kan biar Bu Rahimah menjawabnya gitu. ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau misalnya ada lagi mau ditanya boleh tanya di WA ya. Bapak Ibu ya, yang agak kurang ya sampai minggu depan lagi kita ketemu lagi Sabtu depan ya, supaya tidak ada kejanggalan dalam menyelesaikan pekerjaan tadi. Nanti buat aja dalam bentuk PPT, jadi biar enak presentasinya seperti itu. Oke baik, izin Bapak Ibu minggu depan kita ketemu lagi, mungkin saya tambah waktunya ya, nah saya mau ada rapat internal. Jadi sebelumnya boleh aktifkan videonya untuk foto, silakan. Oke, baik, Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi saya buat. Nanti rekamannya saya kirim ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim. Oke, baik, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.